Oke, kita ulangi dulu ya supaya ini. Di unit 4 kita akan bicara mengenai time management. Time management itu kita akan mengatur mengenai waktu kerja pegawai, mulai dari pencatatan sampai nanti akan berpengaruh di proses penggajiannya dia. Jadi kita akan atur semua di time management. Nah, time management ini dia akan menangani masalah penyimpanan data, evaluasi, dan untuk mengatur produksi perusahaan sampai pengeluaran perusahaan ya kita bisa atur. Jadi contoh misalnya kita mau beresin ada order harus beres dalam waktu 1 bulan. Nah maka kita akan atur di ini di scheduling. Jadi misalnya di bagian produksi harus diatur jadi 3 shift. Nah, kemudian biayanya meningkat. Ya, kita atur supaya ya tetap perusahaan bisa untung gitu. Jadi nah kita atur misalnya pegawainya gimana sistem shift-nya. Ada seorang yang dipindah bagiannya. Jadi itu kita bisa lakukan. Ya. Nah, cara tadi merecord kehadiran pegawai ada yang pakai employee self service. Ya, employee self service ini adalah aplikasi di SAP ketika kita login ya, user SAP dia login nah itu ke menu employee self service dia maka dihitung hadir. Nah, ketika pulang mereka log out lagi absen di employee self service mereka keluar. Ya, kemudian ada timesheet. Timesheet ini juga sama di ini di SAP kita bisa masukkan. Dan nanti ada exercise untuk timesheet ini. Ya, atau lewat time administrator. Jadi ada orang yang buat input-input masuk keluar gitu. Dan yang paling sering kita gunakan yaitu time recording terminal. Ya, kalau time recording terminal itu pakai mesin absensi ya, misalnya pakai sidik jari atau pakai foto. Nah, itu ada ya. Ini pakai time recording terminal. Nah, dari sini dievaluasi ya. Dievaluasi jam kerjanya ya. Nah, kemudian juga dia periksa kehadiran atau absennya, kemudian jam kerjanya terlambat enggak. Nah, itu dievaluasi, kemudian dibuat untuk data ke payroll. Jadi contoh kalau misalnya dia lembur, maka dia dapat uang lembur. Kalau dia bolos, dipotong misalnya, maka ada pengurangan. Nah, ini berpengaruh ke insentif. Ya. Nah, terus pengaturan jam kerja itu juga bergantung kepada kapasitas produksi. Kalau kita mau kejar produksi, maka misalnya kita pekerjakan pegawainya full. Contoh pas COVID misalnya, banyak pegawai yang dirumahkan, jadi diatur jadwalnya. Yang biasa satu shift 100 orang, sekarang cuma boleh 50 orang. Nah, maka 50 lagi kan dirumahkan, itu kan nanti dikurangi gajinya. Berarti kapasitas produksinya berkurang. Nah, berarti kalau kita ada order apa, kita harus atur gitu supaya jangan sampai kita janjinya tanggal sekian meleset. Nah, customer komplain. Nah, itu jadi pengaturan time management ini sangat krusial untuk perusahaan. Ya. Jadi ini kita bisa atur. Oke. Nah, kita bisa mengatur untuk waktu kerja karyawan itu di Infotype 007. Jadi waktu ketika Anda kemarin create JobsWega, sebenarnya Anda akan lakukan di sini yang plan working time. Langsung work schedule rule-nya apa? Nah, kita bisa bikin work schedule rule-nya normal. Nah, berarti dia nanti ketika kita set dia work schedule-nya normal, maka dia harus masuk misalnya jam 8 pagi sampai jam 5 sore dari hari Senin sampai hari Jumat.
Nah, misalnya kalau kita pas COVID ini bisa kerja di rumah, nah maka kita bikin work schedule rule, misalnya COVID, nah, COV. Nah, itu kita bisa atur. Oh, misalnya employee ini masuknya hari Senin, Rabu, Jumat. Pegawai yang ini masuknya Kamis, Selasa, Sabtu. Nah, misalnya supaya kita bisa atur gitu dengan work schedule ini, dan work schedule ini kita assign ke setiap orang, setiap pegawai. Ya, jadi mereka langsung ngikutin gitu. Ya. Kemudian time management status, apakah si employee ini kita includekan di time evaluation? Nah, kalau dia not time evaluation berarti dia nggak kita evaluasi. Misalnya dia level pegawainya itu yang pegawai yang based on project gitu, kayak sales. Nah, sales mungkin dia not time evaluation. Ya, yang penting target tercapai gitu. Nah, itu bisa kita set di sini ya, time management status. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 cara ya untuk kita bisa menyimpan data kehadiran. Yaitu yang pertama pakai time recording terminal yang tadi saya bilang, pakai mesin absensi, misalnya sidik jari atau kayak yang di Maranatha di foto. Nah, itu time recording terminal. Terus bisa pakai CATS, Cross Application Time Sheet. Ini juga bisa. Ini aplikasi di SAP juga. Saya belum pernah pakai. Nah, terus ada time administrator, jadi di input. Ya, kemudian bisa tadi employee self service. Nah, itu semua ada di halaman 136. Ya, Anda tinggal garis bawahi aja. Ya, ada cara-cara untuk merecord kehadiran. Ya. Nah, untuk memprosesnya, memproses kehadiran ini kita pakai yang namanya info type time data, di mana setiap time administrator bisa memasukkannya lewat time manager workplace. Ya, di halaman 136 kita Anda garis bawahi ada time manager workplace. Nah, ketika exercise nanti kita akan lakukan di sini time manager workplace. Nah, jadi kita ngeset misalnya dalam waktu 1 bulan, ini kan hari libur misalnya, Sabtu Minggu. Nah, misalnya dia mulai kerja jam 6 sampai jam 2. Ya. Kemudian dia ada waktu fleksibel jam 7 sampai jam 6 pagi di hari Selasa misalnya. Ya, jadi kita set work schedule buat si pegawai tersebut. Ya. Nah, kita juga harus set public holiday calendar. Jadi hari libur apa saja yang di Indonesia. Kan kalau di Indonesia misalnya hari buruh, tanggal merah. Kemudian hari apa? Kayaknya Lebaran, itu kan cuti bersamanya cukup banyak. Nah, itu kita set ya public holiday calendar. Supaya apa? Supaya ketika pegawai itu nggak hadir, ketika hari libur kan nggak dipotong otomatis. Soalnya si SAP langsung hitung otomatis. Gitu. Makanya ini penting kita set public holiday calendar. Ya. Nah, kemudian juga kita ngisi work schedule. Ya. Ya, misalnya di sini ya ada ini daily work schedule, ada bisa late, early, ya, terus ada hari libur. Nah, ini kita atur, misalnya dia kita save, ada yang datang siang, maka ya late, ya, terus ada yang misalnya harus datang pagi, early. Itu contoh kayak di Maranatha. Kalau di Maranatha, misalnya kayak satpam, nah itu harus beda shift. Mereka ada yang shift pagi, harus datang lebih pagi daripada pegawai. Nah, itu kita atur. Tapi dia kan nggak mungkin di set pagi terus. Kita set juga kadang sudah 2 minggu kita set dia late supaya dia bisa datang siang. Gitu. Ya, jadi ini kita pengaturannya
di sini. Nah, pengaturan untuk plan working time itu ada 2 macam, yaitu yang pertama itu negative time management, yang kedua itu positive time management. Ya, bentar, catatannya. Nah ini, ya, jadi ada negative time management, ada positive time management. Kalau negative time management, dia hanya menyimpan deviasinya. Jadi yang tidak rutin. Misalnya, mendadak di hari Senin, dia harus ke dokter, ke rumah sakit, ada dokter appointment. Nah, maka kita hanya catat dokter appointment-nya saja. Tuh. Ya, jam 11 sampai jam 14 ini pakai negative time management. Ya. Kalau positive time management, dia menyimpan semua event. Jadi pagi datang jam 8. Terus kan ada appointment dokter, berarti dia sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 2. Nah, dokter appointment. Terus jam 2 masuk kantor lagi sampai jam 17. Ini namanya positive time management, menyimpan semua. Ya. Jadi kalau di negative time management, actual time-nya itu adalah work schedule ditambah deviasi. Ya. Nah, kalau actual time yang positive time management ya recorded time, karena semua dia catat. Tapi kalau ini dia catat deviasinya. Nah, kalau plan-nya ya jam kerjanya dia. Tapi kalau aktualnya jam kerjanya ditambah deviasi ini. Gitu. Ya. Jelas sampai di sini? Ini negatif dan ada 2, jadi negatif dan positif. Nah, untuk negatif itu ada info type yang penting yang harus kita gunakan, yaitu info type-nya organizational assignment, plan working time, absence quota, sama personal data. Itu adalah info type yang dibutuhkan untuk negative time management. Contoh, nah ini contohnya misalnya dia harus pergi seminar atau bisnis trip. Nah, itu kan dia dianggap hadir. Ya. Nah, kita masukkan dia sebagai, kita substitusikan sebagai dia plan working time-nya dia. Ya. Nah, atau dia ternyata harus sakit, ya, absence gitu, dia cuti, ya absence. Nah, itu ini yang info type yang kita gunakan untuk negative time management. Ya. Nah, ini dikasih contoh. Jadi kalau kita leave sama illness atau masih dalam jatah cutinya dia, kan biasa pegawai itu 1 tahun 12 hari dapat jatah cuti. Nah, kalau misalnya di dalam jatah cutinya, maka kita nggak bisa potong gaji. Tapi kalau lebih, maka dia akan hitung, ya, berpengaruh ke pembayaran. Nah, jadi dia akan hitung jumlah harinya itu sudah melebihi belum. Kalau sudah melebihi, maka dia akan potong. Ya, attendance sama. Kalau attendance kan kita dapat harus seminar atau bisnis trip kan dihitung hadir. Nah, itu jangan sampai ketika di kehadiran kosong, tapi dia ternyata pergi keluar kota untuk seminar atau untuk training atau bisnis trip, dipotong gajinya. Nah, itu yang kita harus atur. Ya. Nah, kemudian juga di sini ada misalnya lembur. Misalnya kalau dia kerja melebihi batas waktu, kemudian ada lembur. Nah, lemburnya itu berapa kita harus bayar extra pay-nya. Kemudian dialokasikan ke cost center mana. Ya. Kemudian activity allocation-nya kita set. Oh, dia itu kerja buat memenuhi apa sih, target apa. Nah, itu yang ini kita bisa lakukan activity allocation. Ya, misalnya dia harus perbaiki genteng bocor di rumah bos. Nah, itu ada reportnya lah.
Gitu. Jadi kita lakukan activity, baru dia bisa lembur. Kalau nggak ada activity allocation, dia mau lembur nggak bisa. Gitu. Jadi lembur itu berdasarkan ada aktivitas yang dialokasikan. Nggak bisa sembarangan. Oke. Nah, layoutnya bisa dilihat nanti di Time Manager Workplace. Ya, ketika exercise nanti Anda akan lihat sama. Nyari tanggalnya, klik list employee-nya, kemudian isi. Nah, ini kita bisa lihat seperti ini. Ini nanti untuk cara merecord time data. Ya, ini seperti ini tampilannya untuk kita bisa melihat. Nah, bisa lihat weekly, monthly, atau full calendar. Oke, nah kita lihat kasus. Nah, di sini ada nanti kode D. Nah, D ini misalnya doctor appointment. Itu ada absence info type. Jadi ada tipe D. Nah, kita masukin jamnya. Ya, terus ada dia leave, cuti. Itu kodenya L. Kita nanti masukkan. Ya, absence. Nah, ada juga misalnya dia masukkan sick, sakit. Berarti dia nggak masuk. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Ya, nah ini nanti kita merecord setiap hari pegawai tersebut statusnya apa. Ya. Nah, ini contohnya. Ini cuti. Di luar negeri misalnya di sini kasusnya dia dapat jatah 30 hari. Di info type kuota, absence kuota. Kalau kalian ingat-ingat yang waktu bikin George Vega itu ada ya 30 hari jatah cuti di Infotep 2006. Nah, pas di sini dia ada leave, maka langsung pengurangan jatah cutinya tinggal 29 hari. Nah, ini nanti begitu ada leave ya, ngurangin terus. Kalau sudah lewat, maka potong gaji. Ya, itu absence type leave. Nah, contoh, misalnya ketika dia leave ini kan dia cuti ya. Dia lagi cuti sakit. Nah, gimana nih? Maka kan terjadi collision event yang sama. Maka di SAP leave-nya sampai sebelum dia sakit. Nah, ini dia setelahnya dia dianggap sakit. Jadi baik ini SAP. Ya. Nah, tapi case 2 misalnya dia sakit. Nah, pas sakit misalnya dia sehat sedikit ya, cuti. Maka tetap di sistem dianggap dia itu sakit. Gitu. Ya. Jadi ini kita nge-set ya collision check. Jadi nggak mungkin paralel gitu. Nah, di satu sisi cuma boleh ada satu. Ya, case-nya seperti itu. Nah, di sini ada kuota cuti ya. Kita bisa atur set kuota cutinya. Ya, di absence kuota. Oke. Ya. Oke, nah kemudian kalau untuk positive time management, info type-nya juga hampir sama, cuman kita tambahkan satu kayaknya absence quota. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, tuh ini cuman 4 ya, apa aja absence quota, plan working time, organizational assignment, personal data. Nah, kalau di sini yang di positif nambah apa? Time recording info ya, kalau saya nggak salah. Ya, jadi nambahin time recording info. Ya. Nah, ini
kita info tab yang buat positive time management. Nah, positive time management ini dibahas setelah exercise, ya, di halaman 159. Nah, kita baru bahas positive time management ini minggu depan, supaya Anda nggak ketukar-tukar. Nah, exercise-nya Anda di exercise 6 Anda harus menyimpan recording time data, ya. Jadi kita hari ini kita cukup sampai di halaman 152, ya.